Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bahas tentang ruang mengenai jarak titik. Adapun standar kompetensinya yaitu menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasarnya menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Indikator yaitu menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Materinya yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Jarak titik ke garis bisa kita lihat pada gambar. Kita gambarkan sebuah garis B, dan di luar garis B ada sebuah titik P. Maka jarak antara titik P ke garis B itu bisa kita lihat pada gambar, yaitu garis B, karena garis D adalah merupakan jarak terpendek. Dengan kondisi jarak garis B ini tegak lurus terhadap garis B. Kemudian bagaimana menentukan jarak titik Q yang terletak di atas bidang? Yang pertama, buat garis dari titik Q tegak lurus ke garis B sehingga memotong garis B di titik R. Kemudian dari titik R, tarik garis ke titik P sehingga terbentuk sebuah segitiga siku-siku PQR. Maka bisa kita lihat RP merupakan jarak terpendek yang dihitung dengan Pythagoras pada segitiga PQR. Contoh, diketahui bahwa kubus ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm, maka apabila kita lihat jarak antara titik A ke titik H adalah garis AH, di mana panjangnya sama dengan 5/2 cm. Yang kedua, kita lihat jarak titik A ke titik C adalah panjang garis AC yang nilainya 5/2 cm. Yang ketiga, kita lihat jarak titik A ke titik C, ke titik T, jarak titik A ke titik T, di mana T terletak pada garis CH seperti pada gambar. Maka jarak antara titik A dengan garis T adalah panjang ruas garis AT, di mana besarnya bisa kita cari melalui segitiga APC yang merupakan sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di T. Sehingga AT bisa kita cari melalui akar dari AC kuadrat dikurangi CT kuadrat. Sama dengan akar dari 5/2 kuadrat dikurangi setengah 5/2 kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi 5/2/6. Contoh yang lain bisa kita lihat sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm.
jarak titik A ke rusuk GH. Titik A ke rusuk GH, maka sama dengan panjang dari A ke H dengan nilai A akar 2 cm. Berikutnya, jarak titik A ke rusuk CG atau ke garis CG. Maka jarak titik A ke rusuk CG adalah AC dengan nilai A akar 2 cm. Yang selanjutnya, jarak titik A ke rusuk CH, titik A ke rusuk CH atau ke garis CH, maka sama dengan panjang AT, di mana T ini merupakan sebuah titik pada garis CH hasil dari proyeksi A ke CH jatuh di titik T, sehingga jarak dari A ke CH sama dengan panjang dari A ke T. Kalau kita ingin tahu berapa panjang dari A ke T, itu bisa kita lihat melalui bantuan segitiga siku-siku ATC dengan siku-siku di T. Seperti yang dilihat pada layar, bahwa AT bisa kita cari melalui akar dari AC kuadrat dikurangi CT kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan hasil setengah akar 3A. Yang berikutnya, jarak titik ke bidang. Kita buat sebuah bidang T, kemudian titik di luar bidang kita lambangkan sebagai titik P, maka jarak titik P kepada bidang Q adalah panjang ruas garis penghubung antara titik P ke bidang Q yang merupakan jarak terpendek, atau dengan kata lain, garis yang ditarik dari titik P ke bidang V itu adalah sebuah garis yang tegak lurus kepada P atau kepada bidang V. Nah, di sini kita lihat jarak yang garis yang tegak lurus kepada bidang P itu dari titik P adalah jatuh di titik D. Maka jarak antara titik P terhadap bidang V merupakan panjang dari ruas garis PD. Jadi bukan jatuh ke PA atau ke PB, ke PC maupun ke PE. Karena garis-garis tersebut bukan merupakan garis terpendek atau garis tersebut tidak tegak lurus kepada bidang V. Contoh, misalkan kita buat sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita cari jarak titik A ke bidang BCGF. A ke bidang BCGF. Maka panjangnya adalah 4 cm. Yang kedua, kita lihat jarak titik A ke bidang CDHG. Titik A ke bidang CDHG. Berapakah jaraknya? Maka, titik A kepada bidang CDHG itu sama dengan panjang AD. Berapa panjang AD? 4 cm. Ya, bagus. Kemudian yang berikutnya, jarak titik A ke bidang EFGH. Bidang yang di atas. A ke bidang EFGH. Itu sama dengan panjang dari
Ya, A ke E. Jadi titik A ke bidang EFGH sama dengan jaraknya adalah panjang dari AE, yaitu nilainya 4 cm. Kemudian jarak titik A ke bidang BCHE, bidang diagonal dalam tuh, diagonal ruangnya, BCHE. Maka jaraknya adalah AT, di mana T adalah sebuah titik yang tegak lurus terhadap DG. Ya. DG yang tegak lurus kepada DG. Sehingga, ini maaf, di sini ada garis DG, bukan DG, sebenarnya harusnya DG yang panjangnya sama dengan setengah BF. Kemudian kita lihat jarak dari titik P ke bidang CDHG. CDHG itu sama dengan 4 cm. Ya. Titik P ke bidang CDHG sama dengan 4 cm, karena titik P tegak lurus kepada CDHG sama dengan panjang DC. Kemudian yang selanjutnya titik Q. Titik Q pada rusuk EF dengan EQ sama dengan 1 cm, sedangkan EF kita tahu tadi 4 cm, jadi seperempatnya. Maka jarak titik Q ke bidang BC HE itu sama dengan panjang dari Q, tarik garis yang tegak lurus kepada bidang BCHE, jatuhnya di titik R. Sehingga panjang QR dapat ditentukan dengan konsep kesebangunan pada segitiga EFT. EFT. Atau pada segitiga EFB. EFB. Pada segitiga EFT itu berlaku perbandingan di mana panjang EQ berbanding EF itu sama dengan dari Q ke R berbanding FT, sehingga QR dapat ditentukan. Pada segitiga EFB berlaku perbandingan EQ berbanding EB sama dengan QR berbanding FB, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa panjang QR. Bisa kita perhatikan kembali contoh yang berikutnya, yaitu sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak titik A ke bidang BDG. Jarak titik A ke bidang BDG. Jarak titik A ke bidang BDG itu sama dengan jarak titik A ke bidang, sama dengan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, sekian yang bisa kita bahas bersama mengenai jarak dan titik. Selanjutnya nanti bisa dilihat LKS-nya